ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 Jika kita lihat kondisi hubungan kerja di Indonesia saat ini, masih banyak masalah yang muncul. 58 tahun jelas bukan waktu yang singkat. Bersama-sama Salah satunya adalah kasus PT Sritex. Ribuan ex-buruh PT Sritex sampai sekarang belum menerima pesangon mereka, padahal perusahaan sudah masuk proses kepailitan. Para pekerja ini sudah lama bekerja, tetapi hak-hak mereka tertunda karena masalah finansial perusahaan. Pemerintah sampai harus mengundang kurator untuk memastikan pesangon benar-benar dibayarkan. Selanjutnya ada kasus pengemudi ojek online. Para pemudi ojek online terus turun ke Kementerian Ketenagakerjaan untuk menuntut THR yang seharusnya sudah mereka terima. Perusahaan belum memberikan hak ini, padahal secara hukum THR wajib dibayarkan setiap tahun. Dari kasus-kasus tersebut muncul pertanyaan penting, yaitu apa saja sih masalah yang muncul dalam hubungan kerja, lalu mengapa masalah itu bisa terjadi, dan celah hukum apa saja yang membuat hak-hak pekerja sering terabaikan. Nah guys, sebelum kita lanjut ke permasalahan yang ada di Indonesia, bagusnya kita memahami dulu nih tentang istilah-istilah penting. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menunjukkan bahwasanya hubungan kerja merupakan hubungan yang terjadi antara pemberi kerja dan juga penerima pekerjaan setelah adanya perjanjian kerja, yang mana dengan adanya hubungan ini akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak. Selanjutnya ada perjanjian kerja. Apa sih perjanjian kerja? Perjanjian kerja merupakan perjanjian antara pengusaha dan juga penerima pekerjaan yang di dalamnya memuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam pekerjaan tersebut. Lalu ada unsur-unsur dalam hubungan kerja di dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang mana ada pekerjaan, ada perintah, dan juga adanya upah. Oke guys, lanjut nih. Ada dua jenis perjanjian kerja. Yang pertama adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan juga perjanjian kerja waktu tertentu. Apa sih perbedaannya? Perjanjian kerja waktu tidak tertentu adalah perjanjian kerja yang tidak memiliki batas waktu. Pekerjaan-pekerjaan yang di dalam perjanjian ini haruslah pekerjaan yang bersifat tetap dan berkelanjutan. Terdapat juga masa uji coba selama 3 bulan. Lalu, ada perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu hanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang batas pekerjaannya kurang dari 3 tahun. Pekerjaan musiman dan juga pekerjaan yang masih dalam masa percobaan. Kedua perjanjian ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan juga Undang-Undang Cipta Kerja. Ada juga yang namanya outsourcing. Apa sih outsourcing? Outsourcing merupakan alih daya antar perusahaan yang disediakan oleh perusahaan outsourcing. Nah, tadi kan kita udah bahas tuh mengenai apa itu hubungan kerja, macam-macam hubungan kerja, serta perjanjian kerja dan juga unsur-unsur hubungan kerja. Selanjutnya kita bakal balik lagi ke pertanyaan yang awal yang tadi sudah diajukan oleh Ivana. Kenapa sih bisa ada banyak permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia? Serta apa sih akar dari permasalahan tersebut? Yang pertama, adanya ketidakseimbangan kepentingan. Hukum ketenagakerjaan setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja lebih menekankan efisiensi ekonomi dibanding perlindungan pekerja. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan seperti perpanjangan kontrak PKWT dan pengurangan pesangon yang melemahkan posisi buruh. Pemerintah perlu meninjau kembali pasal yang merugikan pekerja dan menegaskan kembali orientasi hukum pada keadilan sosial, bukan sekedar pertumbuhan investasi.
Kenapa bahasan ini saya sampaikan? Supaya ini pesan moral bagi Bapak Ibu anggota DPR. Jangan lagi menetapkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Jangan lagi ada bahasa dari anggota DPR bahwa kalau tidak setuju dengan undang-undang silakan gugat ke Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, lemahnya penegakan hukum. Banyak pelanggaran seperti upah di bawah minimum, PHK sepihak, dan tidak adanya BPJS bagi pekerja. Pengawasan tenaga kerja juga masih sangat minim dan tidak merata. Langkah yang perlu diambil oleh pemerintah yaitu meningkatkan jumlah dan kapasitas pengawas ketenagakerjaan serta memanfaatkan sistem digital pelaporan agar pekerja mudah melapor tanpa takut terintimidasi. Jadi yang benar adalah seperti yang kita katakan bahwa memang saya pikir pemerintah mengakui bahwa pengawasannya masih lemah. Yang ketiga, perlindungan bagi pekerja informal dan digital. Lebih dari separuh pekerja Indonesia berada di sektor informal atau platform digital, seperti ojek online, kurir, dan juga freelancer. Namun belum diakui sebagai pekerja resmi. Negara perlu membuat regulasi baru untuk gig ekonomi agar pekerja digital memiliki jaminan sosial dan perlindungan dasar seperti upah minimum dan keselamatan kerja. Yang keempat dan juga yang terakhir adalah hak berserikat dan keadilan gender. Masih banyak praktik pembatasan serikat buruh dan diskriminasi terhadap pekerja perempuan. Pemerintah perlu memperkuat penegakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, memberi sanksi tegas pada pelaku union busting, dan mendorong kebijakan anti-diskriminasi di tempat kerja. Kajian atau survei dari BPS setahun itu 2 kali yang menyebutkan memang rata-rata upah gaji buruh itu di Indonesia 3 juta, tapi pria itu 3,3, perempuan itu 2,5. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia memang sudah komprehensif di atas kertas, tetapi sangat lemah dalam pelaksanaan. Fokus reformasi ke depan harus menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan juga perlindungan pekerja, agar pembangunan tidak hanya menumbuhkan modal, tetapi juga menegakkan keadilan sosial.